Mutu berkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Raffi Darmawan dari SMP Muhammadiyah 7 Program Unggulan. Di sini saya akan melanjutkan cerita tentang Imam Syafi'i pada masa wafat. Pada suatu hari Imam Syafi'i terkena wasir dan telap begitu hingga terkadang jika ia naik kendaraan, darahnya mengalir mengenal celana, bahkan mengenai pelana dan kaos kakinya. Wasir ini benar-benar menyiksanya. Selama hampir 4 tahun ia mengganggu sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir, menghasilkan 4.000 lembar. Selain itu, ia terus mengajar, meneliti dialog, serta mengaji baik siang maupun malam. Pada suatu hari, muridnya Al-Muzani masuk menghadap dan berkata, "Bagaimana kondisi Anda, wahai guru?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku telah bersiap meninggalkan dunia, meninggalkan para saudara dan teman, mulai meneguk minuman kematian dunia, meninggal para saudara dan teman, mengetuk minuman kematian kepada Allah. Dzikir terus terucap, sungguh demi Allah, aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju surga sehingga perlu aku ucapkan selamat, atau sedang menuju neraka sehingga aku harus berkabung." Setelah itu dia melihat di sekelilingnya seraya berkata kepada mereka, "Jika aku meninggal, pergilah kalian kepada wali penguasa dan mintalah kepada agar mau memandikanku." Lalu sepupunya berkata, "Kami akan turun sebesar untuk salat." Imam menjawab, "Pergilah, dan setelah itu duduklah di sini menunggu keluarnya ruku." Setelah sepupu dan muridnya salat, sang imam bertanya, "Apakah engkau sudah salat?" Lalu mereka menjawab, "Sudah." Lalu ia minta segelas air. Pada saat itu sedang musim dingin. Mereka berkata, "Biarkan campur dengan air hangat." Berkata, "Jangan, sebaiknya dengan air safarjal." Setelah itu ia wafat. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 2204 Hijriah atau tahun 809 Miladiyah, pada usia 52 tahun. Tidak lama setelah kabar kematiannya tersebar di Mesir hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga. Mereka semua keluar dari rumah ingin membawa jenazah di atas pundak. Karena dahsyatnya kesedihan yang menimpa mereka, tidak ada perkataan yang terucap saat itu selain pemohon rahmat dan ridha untuk yang telah pergi. Sejumlah ulama pergi menempul wali Mesir, yaitu Muhammad bin Asyuri bin Al-Hakam, memintanya datang ke rumah duka untuk memandikan imam sesuai dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, "Apakah imam meninggalkan hutang?" "Benar," jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang imam seluruhnya. Setelah itu wali Mesir memandikan jasad sang imam.
Jenazah Imam Syafi'i diangkat dari rumahnya melewati jalan Al-Fushat dan pasarnya hingga sampai ke daerah Darbi As-Sibah, sekarang Jalan Saidah An-Nafiyah, dan Syazimah Nafi meminta untuk memasukkan jenazah imam ke rumahnya. Setelah jenazah dimasukkan, dia turun ke halaman rumah kemudian salat jenazah dan berkata, "Semoga Allah merahmati As-Syafi. Sungguh ini benar-benar berwudu dengan baik." Jenazah kemudian dibawa sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abi Al-Hakam. Di sanalah ia dikuburkan, yang kemudian terkena dengan turban As-Syafi sampai hari ini. Dan di sana pula dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid As-Syafi'i. Penduduk Mesir terus-menerus menziarahi makam sang Imam Syafi'i sampai 40 hari 40 malam. Setiap penziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyak penziarah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.